Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah memenangkan peperangan rohani. Memenangkan peperangan rohani. Untuk memperbincangkannya sudah hadir bersama dengan saya dua kawan. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Apa kabar Bapak Iman? Baik, Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Apa kabar Ibu Rohana? Baik Pak, terima kasih. Syukur juga ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah kembali berkenan untuk hadir berbincang dengan saya di meja podcast ini. Seperti tadi saya katakan bahwa perbincangan kita hari ini temanya adalah memenangkan peperangan rohani. Sesungguhnya ini merupakan kelanjutan dari perbincangan-perbincangan kita paling tidak 2 edisi sebelumnya ya. Kita sudah memperbincangkan jika kita kalah dalam peperangan rohani, betapa berbahayanya. Betapa banyak hal yang akan kita alami yang tidak enak, tidak baik, juga tidak benar. Dan kalau itu terjadi pada kita berarti akan berimbas kepada sesama. Dan relasi kita dengan Tuhan juga kacau. Nah, oleh sebab itu tiada lain kita harus memenangkan peperangan rohani. Namun memenangkan peperangan rohani ini bukan satu perkara yang mudah. Mengapa demikian? Mula-mula karena seperti kita pernah singgung, kita ulangi lagi bahwa yang kita lawan ini adalah sosok oknum yang jahat tetapi sekaligus kuat. Yang jahat sekaligus kuat. Sehingga walaupun dia ini musuh kita, tetapi sesungguhnya bukan tandingan kita. Selain itu karena jumlah mereka sangat banyak. Sangat amat banyak. Jadi kalau kita ini tidak betul-betul memiliki langkah-langkah yang jitu, terstruktur, terkoordinasi dengan baik, maka kita rasanya sih akan kalah menghadapi peperangan dengan kuasa si jahat ini. Namun kita harus optimis lah. Karena kita ada Tuhan yang menolong, ada sesama juga yang dapat membantu. Walaupun kita berperang ya sebagai peperangan pribadi sebenarnya utamanya. Karena kan yang diserang itu orang per orang sesungguhnya. Sehingga kita ya harus siap sedia. Nah, ada langkah-langkah yang sepatutnya kita perhatikan agar kita ini menang dalam peperangan melawan kuasa si jahat ini. 5 langkah umum pertama cobalah kita perbincangkan secara sederhana. Mula-mula adalah kita memiliki pekerjaan. Dan pekerjaan kita ini biarlah pekerjaan yang baik sekaligus benar. Tetapi juga yang produktif. Lalu, atau yang kedua, kita memiliki hobi. Hobi. Lalu, kita memiliki namanya bacaan, juga tontonan yang baik sekaligus benar lagi.
bacaan dan tontonan yang baik sekaligus benar. Kemudian kita memiliki pergaulan dan kita memiliki relasi dengan keluarga kita. 5 langkah untuk menang dalam peperangan rohani. Apakah kita bisa memilih contohnya salah satu, atau apakah kelima ini saling terkait sehingga bisa dikatakan ya itu keseluruhannya harus dimiliki atau harus dilakukan? Tentunya keseluruhan itu harus kita lakukan, kita harus miliki. Tetapi di sisi lain kan kita segala sesuatu ada waktunya. Keseluruhan kita miliki atau kita lakukan bukan berarti serba sama temponya. Ya. Tetapi cobalah bayangkan kembali kita berada dalam satu ruangan di mana banyak pintu-pintu yang kita dapat keluar masuk darinya. Nah, karena kita sedang berbincang 5 hal umum pertama ini, bayangkanlah lebih konkret 5 pintu itu yang melaluinya kita keluar masuk. Jangan sampai pintu-pintu itu tidak kita jaga betul. Jadi pintu ini, pintu itu dalam hidup kita, cobalah kita rajin untuk mengelilinginya, menjaga sedemikian rupa. Memeriksa lah, Pak. Memeriksa, buka tutup. Periksalah, gunakanlah, jagalah, tutuplah waktu tutup, bukalah waktu buka. Jangan sampai dia tidak terkunci pada saat memang harus terkunci. Juga jangan sama sekali tidak pernah dibuka, nanti dia macet. Ini ilustratifnya seperti itu. Ya. Misalnya, ada orang itu hanya sibuk urusan kerja. Kerja saja terus. Dia tidak memiliki hobi. Kalau dia tidak memiliki hobi, hanya kerja terus, suatu ketika nanti ada satu masa di mana dia tidak ada pekerjaan. Akhirnya dia jadi kelabakan juga. Dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Karena dia belum mempelajari hobi-hobi apa yang seharusnya. Di situ dia dapat terjebak. Justru dia begitu punya hobi, hobinya nggak benar. Itu semacam itu. Jadi jangan biarkan pintu manapun dalam hidup kita yang seharusnya kita buka tutup, lalui, gunakan. Jangan biarkan dia tertutup selalu. Tapi juga jangan biarkan dia terbuka selalu. Pekerjaan yang baik dihubungkan dengan menang dalam peperangan rohani. Dalam pemahaman ini saya masih sedikit bingung, Pak. Bagaimana konsep memiliki pekerjaan yang baik dan dihubungkan dengan menang dalam peperangan rohani. Iya, saya coba tanggapi ya. Kalau manusia itu tidak memiliki pekerjaan, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan tidur-tiduran sendiri kah? Dia akan hanya menyalurkan tenaga dan perhatiannya hanya untuk hobi-hobi saja kah? Atau hanya menggunakan waktunya untuk bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan saja kah? Atau hanya untuk bergaul saja kah? Atau hanya membangun relasi dengan keluarga saja kah? Kalau tidak memiliki pekerjaan, bagaimana itu manusia itu? Bisa dikerjai loh oleh kuasa si jahat itu. Tetapi bukan sekedar atau sekadar memiliki pekerjaan. Juga pekerjaannya biarlah baik dalam hal tujuannya. Benar dalam hal normanya, aturannya, ketentuannya, dan produktif. Ada dong hasilnya. Karena kalau manusia sekadar bekerja, selain tadi tidak sama sekali bekerja malahan, atau sekali lagi, dia bekerja tapi tidak baik pekerjaannya, tidak benar, tidak produktif, di situ dia akan kalah lagi oleh kuasa si jahat itu. Karena pada akhirnya si orang itu akan ditanya,
pekerjaanmu apa? Coba aja. Kalau Bapak sudah mulai banyak ngobrol dengan seseorang, pada satu momen atau satu titik, satu tempo, entah kapan dalam percakapan, Bapak akan bertanya, what do you do? Sehari-harinya kesibukannya di mana? Bisnisnya apa? Coba bayangkan kalau dia itu tidak ada pekerjaan. Belum lagi dihubungkan dengan memang Tuhan menjadikan manusia itu adalah untuk bekerja loh. Jadi saya yakin sekali, kalau orang tidak memiliki pekerjaan, dia akan mengalami kekalahan demi kekalahan ketika berperang dengan kuasa si jahat. Ketika bicara soal pekerjaan tentunya bukan bicara hanya di luar rumah ya. Maksudnya katakanlah sebagai seorang ibu rumah tangga. Berarti itu kan bisa dikatakan suatu pekerjaan yang baik dan benar juga. Harus dilakukannya dengan baik dan benar maksudnya. Benar. Yang penting adalah ada enggak produktivitasnya. Ada enggak produktivitasnya. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, enggak apa-apa. Tapi dia produktif. Dia memang betul-betul menjaga anak-anaknya. Dan anak-anaknya sehat. Anak-anaknya baik budi. Anak-anaknya tercukupi. Itu juga produktif. Kalau kita ukur produktivitas seseorang itu, janganlah hanya berdasarkan penghasilan material. Keliru nanti kita. Bukankah pekerjaan itu adalah bagian dari ministry pelayanan kita? Bukankah kita bekerja seperti untuk Tuhan? Bukankah dari Tuhan kita mendapat upah? Jadi, jangan-jangan semakin tidak dibayar oleh orang, semakin benarlah pekerjaan kita. Maksudnya apa, Pak? Semakin Anda dilupakan jasanya oleh orang lain, semakin besarlah upahmu dari Tuhanmu. Yang penting adalah semangat kerjanya ada Anda. Sebaliknya, jangan-jangan malah karena mengejar-ngejar upah materi saja, ia menghalalkan segala cara. Sudah tidak pusing lagi dia, tidak peduli lagi dia dengan yang baik, yang benar, yang produktif, sebodoh katanya. Yang penting cuan. Tunggu dulu. Cuan bukan segala-galanya. Cuan itu hanyalah perhitungan sebagian saja upah kita secara material dalam melakukan pekerjaan. Tapi ada banyak upah-upah lain yang secara simultan kita terima. Lewat bekerja saja kita bisa sehat loh Pak. Olahraga yang sebenarnya adalah bekerja. Berkeringat kita berpeluh. Jangan katakan peluh kita saat kerja itu sebagai hukuman. Jangan katakan peluh kita, keringat kita, waktu kita bekerja itu sebagai kutuk apalagi. Itu anugerah. Kita akan sehat ketika kita berpeluh saat bekerja. Tetapi sebaliknya kita berarti sakit kalau kita berpeluh saat tidak bekerja. Ketika dikatakan produktif berarti bukan dari segi yang tadi katakanlah harga ya. Jadi berapa dia istilahnya dibayar. Nah, kalau ibu rumah tangga kan tidak digaji oleh suami. Begini. Ini kalau sudah bicara soal gaji menggaji ini memang agak repot juga kalau bicara contohnya sebagai ibu rumah tangga. Begini. Kita tidak nafikan pentingnya gaji, penghasilan materi. Tetapi maksud saya, poin saya sebenarnya adalah gaji, penghasilan materi dalam pekerjaan apapun, itu hanyalah representasi asumtif istilah saya. Itu bukan segalanya alat pengukur.
bukan segalanya. Suatu ketika Anda akan nanti, jangan-jangan akan berjumpa dengan orang yang nggak mau dibayar. Apakah kita akan berkata, sombong kali kok nggak mau dibayar? Ada namanya pro bono, satu istilah dalam bisnis tetapi dibuat menjadi sosialita. Pro bono. Ya, kalau dibayar betul, nggak sanggup orang bayar. Tidak hanya berupa benda hasilnya, tetapi juga non benda. Ya, kalau kita bisa membuat orang ketawa sebagai pelawak, humoris, itu kan juga sudah produktif kita di bidang kita. Kita dapat membuat orang mengerti dengan ajaran, satu topik pengajaran. Itu kan produktif berarti kita. Tetapi kalau kita sebagai seorang juru masak dapat menyajikan di piring maupun di mangkok itu menu-menu unggulan yang sangat memberkati orang, itu kan produktif kita berarti itu. Kalau kita ini bawa kendaraan roda 2, roda 4, lalu ada orang menumpang atau menjadi pembonceng, lalu dia itu tertidur, dia saking asiknya kita membawa, lalu tiba-tiba sampailah di tujuan bersyukur. Itu kan produktif kita berarti. Daripada, wah dia setiap kita belok kiri, takut. Nah, itu berarti tidak produktif kita. Apalagi kalau akhirnya nyasar-nyasar, lebih produktif lagi. Gitu. Jadi, jangan ada yang malas-malasan. Jangan ada yang menjadi pemalas. Pemalas adalah temannya setan, temannya iblis. Selain itu kan dengan kita bekerja ada penghasilan. Lalu penghasilan kita dapat gunakan. Sehingga kita tidak perlu mencuri, tidak perlu kita mengemis, tidak perlu kita bertengkar dengan orang untuk memenuhi keperluan kita. Apabila dihubungkan dengan hobi, Pak, mengenai produktivitas tadi? Kita perlu juga relaksasi, perlu juga waktu santai. Semenit, 1 jam, berapa menit pun, mestilah kita ada relaksasi. Nah, relaksasi ini supaya dia juga berbentuk, inilah yang namanya hobi. Hobi itu adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu, tetapi dia tidak berfokus pada produktivitas ekonomis. Tapi haruslah itu punya nilai juga. Contohnya memancing, menggambar. Kita tidak akan dalam konteks hobi, tidak akan kita jadikan memancing itu sebagai bisnis. Namanya hobi kok. Tetapi kalau hobi kita itu baik dan benar, pasti dia juga punya nilai tambah. Manusia itu disebut sebagai homo laborans, homo spiritus, tetapi juga homo ludens. Homo laborans itu adalah manusia yang bergerak untuk produktivitas ekonomi, bekerja, bisnis. Homo laborans, manusia pekerja. Lalu homo spiritus adalah untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan, worship before the Lord, merenungkan firman. Namun juga homo ludens sebagai makhluk yang perlu bermain-main, ketawa-ketawa, sukacita, hahaha. Nikmati hidup ini, enjoy your life. Ada orang hobinya main kartu, nggak apa-apa. Wasting time, pendeta. Memang hobi itu wasting time istilah saja. Daripada Anda punya waktu justru jadi bengong-bengong, nggak tahu mau ngapain, akhirnya nanti nyerempet ini, nyerempet itu, akhirnya juga nanti suka lihat punya orang, ngintip-ngintip. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Ya saya udah nggak kerja.
udah selesai kerja, dan seterusnya. Ada juga hobi, kalau ditambahkan hobi, mama saya itu dulu suka memintal. Tidak untuk dijual, tapi selalu ada harga dan nilainya. Pada akhirnya bisa menjadi gift buat orang lain. Milikilah hobi itu. Sebagai manusia. Jangan sampai ada celah tadi kuasa si jahat itu untuk menggunakan waktu kita yang lowong itu untuk hal-hal yang nggak benar. Pak Poltak, bisa tidak hobi itu akhirnya menjadi suatu pekerjaan? Contohnya, dia awalnya ya hobinya masak atau bikin kue gitu kan. Awalnya ya untuk enjoy ya, karena dia memang suka bebikinan istilahnya. Tetapi kan ya tentunya kue itu mungkin di-sharekan kepada temannya, bilang, wah enak nih. Terus akhirnya ya berkembang, akhirnya menjadi suatu pekerjaan. Apakah itu salah seperti itu? Awalnya hobi dia. Tidak salah. Saya yakin itu tuntunan Tuhan. Kalau hasilnya baik menjadi berkat. Karena Tuhan dalam kemahatauannya sudah memahami masa depan. Lalu hobinya itu dipakai oleh Tuhan untuk mengganti stagnasi di bidang lain. Suatu ketika pekerjaan rutinnya itu, core bisnisnya mandek. Dia tidak lagi bekerja di perusahaan waktu itu. Dia mulai. Berarti dia harus ada pekerjaan baru. Nah, hobi ini bisa nanti di-change oleh Tuhan untuk digunakan beliau sebagai sarana pekerjaan yang baru. Bisa saja. Atau ada gerakan Tuhan juga di situ untuk secara paralel atau simultan dapat penghasilan tambahan. Namun yang namanya hobi tidak untuk diperjualbelikan. Awalnya itu tidak boleh kita katakan bahwa saya mau ada hobi supaya apa? Supaya nanti saya bisa ada kerjaan tambahan. Ya, itu mah bukan hobi. Bilang aja mau merintis usaha baru. Bedakan dong, hobi itu mesti rileks. Anda nggak boleh pikirin penghasilan buat itu kesenangan pribadi kita. Tapi jangan ganggu orang gitu loh. Mungkin masih berkaitan dengan hobi, saya menghubungkannya dengan misalnya membaca buku atau menonton, apakah ini juga bisa dimasukkan dalam kategori hobi, Pak? Karena tadi dari penjelasan Bapak kan hobi itu melakukan sesuatu begitu. Tidak overlap itu, saya jelaskan. Kalau tontonan juga bacaan, itu tidak mesti kita sebut hobi. Tetapi ada satu hal yang dapat kita pelajari lewat tontonan dan bacaan itu. Lalu mengapa kita pisahkan dari pekerjaan, dari hal-hal lain? Karena manusia ini memang visual. Anda tidak boleh tutup mata terus. Mata ini diciptakan Tuhan untuk dibuka. Tetapi apa yang harus kita lihat? Apa yang harus kita tonton? Manusia itu visual. Kalau kita tidak melatih diri kita menonton hal-hal yang baik, maka nanti kita akan menonton yang buruk. Jadi tetap saya yakin bahwa manusia dalam rangka memenangkan peperangan rohani harus menggunakan matanya untuk menonton hal-hal yang baik. Karena manusia itu visual. Demikian juga membaca. Mengapa membaca itu dihubungkan dengan peperangan rohani juga? Karena kita butuh informasi. Kita harus menambah pengetahuan. Siapapun kita sebenarnya ingin membaca. Mau membaca. Tinggal yang kita baca itu yang baik bukan, yang benar bukan. Itu sebabnya saya memisahkan membaca ansih, menonton juga, dibedakan itu dengan sekedar hobi. Walaupun bisa saja hobi kita adalah membaca. Hobi kita adalah menonton. Apa bedanya sekadar hobi dengan membaca sebagai satu kegiatan khusus? Kalau hobi
itu tidak ada tuntutan produktivitasnya, apalagi yang ekonomis. Hobi itu ya menyalurkan saja waktu dan supaya rileks. Makanya kalau membaca sebagai hobi, dia tuh tidak harus Anda membaca yang informatif. Yang penting jangan kacau saja. Mau baca komik, baca soal dongeng-dongeng, terserah. Tapi kalau kita ini membaca dalam rangka pengetahuan, nah itu harus topikal, literaturnya jelas, dalam rangka apa, itu loh bedanya. Membaca hobi ansih dalam rangka hobi dengan membaca sebagai dalam rangka peroleh pengetahuan. Kalau otak kita kosong dengan informasi, otak kita kosong dengan pengetahuan, di situ iblis akan menawarkan hal-hal yang nggak benar. Karena kita tidak ada pembanding, ya udah kita disetir lama-lamanya setan yang kita dengar. Mengenai membaca, Pak. Terkadang bacaan sudah baik, kadang pikiran kita yang mungkin menafsirkan atau memahami dengan cara yang berbeda begitu. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mendapatkan nilai dari sebuah bacaan itu ya? Ya, ini bagus ya. Buku apapun, kalau itu adalah ditulis dengan niat yang baik, itu ada maksudnya, ada faedahnya. Tinggallah kita harus membacanya secara kategorial. Contoh, kalau kita membaca perihal tubuh manusia sebagai novel dengan sebagai buku biologi, akan berbeda bahasanya. Nah, haruslah kita lihat ini bacaan ini nih segmennya apa? Ini sektor apa? Bidang apa? Feel-nya ini apa nih? Lapangan yang diangkat nih. Maaf ya. Contoh, ada dikatakan, bacaannya erotis, sensual. Buku apa yang Anda baca? Kalau itu buku biologi sedang membedah organ tubuh manusia secara saintifik, itu bukan porno, itu bukan sensual, itu bukan erotis. Tapi kalau itu ditulis sedemikian rupa dalam novel, apalagi dibumbu-bumbui mengumbar, ya Anda mengerti lah. Ya itulah yang erotis, sensual, dan pornois gitu. Jadi lihat, apakah kita boleh membaca buku novel? Boleh, tapi pahami itu sebagai novel ansih. Usul saya, novel itu kategorikan sebagai hobi. Membaca buku novel sebagai hobi. Tapi membaca buku biologi itu sebagai pengetahuan. Jangan dibalik, buku biologi sebagai hobi, buku novel sebagai pengetahuan. Keliru. Nah, mungkin Anda menganggap saya jelimet amat sih Poltak IP Sibarani dalam rangka memenangkan peperangan rohani. Silahkan. Tapi kita harus jujur mengakui peperangan kita itu di banyak lini. Kalau kita tidak menjaga pintu-pintu tadi, juga tidak menggunakannya dengan benar, keluar masuknya bagaimana, ya sudah kita kalah. Ya, kita benar-benar harus memperhatikan apa yang kita tonton dan kita baca, karena tontonan apalagi secara visual ya Pak, itu langsung meresap istilahnya di kepala kita, di memori kita. Demikian juga dengan bacaan. Jadi jangan sampai, kan ada istilah garbage in, jangan masuk sampah ke otak kita, karena dengan itu juga menjadi suatu celah untuk ya godaan ke peperangan rohani itu. Betul sekali. Ada namanya sensor. Lembaga sensor. Saya mau beritahu. Hari gini, jangan lagi kita ini garansikan baik benarnya itu pada lembaga sensor. Sudah begitu bebas dunia. Contoh, sosmed.
Ada itu katanya sih yang sifatnya apa ya, saintifik, mau memperkenalkan begini loh cara orang mau memberi ASI kepada anak gitu. Enggak taunya justru itu adalah berlomba-lomba sebagai konten mencari viewer, lalu akhirnya dia dapat uang dari situ. Justru itu dia pakai mengumbar. Wah, beradu dah di situ. Nah, ini contohkan, maka kita harus hati-hati sekali. Apa yang diizinkan oleh masyarakat umum belum tentu itu kebenaran. Jadi, kita sebagai umat Tuhan, pahamilah betul-betul. Jangan sampai kita kalah. Kendalikan diri. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa hobi itu ya rame-rame lah meskipun dia nikmatin tetap ada personal. Nah, kalau kata rame-rame itu juga tadi ada langkah di mana kita harus memiliki pergaulan yang baik. Tentunya kita ada penyeleksian berarti. Kalau kan ada pergaulan yang tidak baik, ada yang baik. Nah, penyeleksian itu seperti apa, Pak? Pergaulan juga harus diseleksi, itu betul. Kita bergaul dengan si A, si B, dalam rangka apa kita bergaul dengannya? Oh, itu teman main catur saya. Ya sudah, teman main catur. Jangan juga kemana-mana untuk urusan lain, dia teman kita. Lihat tak? Bukan saya kejam loh. Bergaul itu juga mesti ada fungsi dan tujuannya. Oh, itu teman sekolah saya. Ya sudah, jangan temani dia juga ke tempat ibadahnya. Kalau memang ibadahmu berbeda. Jangan campur aduk. Pergaulan itu harus segmentis dia. Mesti bidang apa nih temanku ini? Beda dengan sekaligus sebagai sahabat. Kalau sekadar teman bidang apa nih? Teman di mana? Nah, ini teman kerja. Terus ngapain dia setiap hari ke rumah? Ngapain dia nginap-nginap di kosan kita? Untuk urusan apa? Gitu loh. Kalau kita campur aduk pertemanan, disitulah terjadi kekacauan. Jadi kita nggak boleh say pengki istilahnya. Oh, nggak enak lah kalau aku suruh dia pulang. Teman untuk apa? Ini teman kerja. Lalu mengapa dia jadi nemenin kita juga untuk ngobrol dengan anak-anak kita? Ada urusan apa ini? Ini family time. Mengapa dia ngikut-ngikut? Teman dekat. Bukan anggota keluarga kan? Semacam itu kita harus lihat dong positioningnya. Itulah langkah untuk kita memiliki pergaulan. Selama kita segmentis pembidangan pergaulan kita, biasanya kita nggak akan kacau dalam pergaulan. Ketika dia dicampur aduk dan semua akses dia boleh masuki, disitulah terjadi kekacauan. Akhirnya apa? Teman-teman tapi mesra. TTM deh. Teman kerja, ngapain kita persoalkan urusan suami istri dengan dia? Teman kerja kita kok. Bukan konselor kita. Tapi ada hal-hal tertentu, Pak, mungkin apakah kita harus membatasi semua gitu, Pak? Membatasi pergaulan. Atau kita mengkategorikan begitu. Ya sama. Membatasi itu adalah dalam rangka pengkategorian atau sebaliknya dalam rangka mengkategorikan ya dibatasi. Saya mau beritahu ya. Kekacauan itu awalnya adalah kebablasan. Kita jadi nggak tahu lintasan kita di mana, tempatnya di mana. Coba kita ini posisikan diri dengan tepat di antara sesama. Coba juga posisikan sesama kita dengan tepat di antara diri kita. Nggak akan kacau, Pak. Kita akan punya banyak sekali teman, tapi tidak akan kacau. Ini temanku sekolah, ini temanku kursus, ini temanku di gereja. Sekali lagi, tentu bisa saja dia sekaligus sebagai sahabat kita.
Beda dong kalau sahabat. Sahabat punya akses yang lebih dalam hidup kita. Tapi itu juga bukan segalanya. Jangan kita sahabat seperti istri, sahabat seperti suami, yang nggak boleh. Sahabat is sahabat. Mana kita boleh berbagi tubuh dengan dia, kasarnya. Kalau tidak, ya kacau. Jadi bicara soal pergaulan itu memang perlu diperhatikan juga karena ternyata ada bidang-bidangnya seperti itu ya Pak. Iya, betul. Jangan sampai campur aduk lah bidang-bidang dengan siapa kita bergaul. Aksesnya juga harus dibatasi. Hal lain dari memenangkan peperangan rohani adalah membangun relasi yang baik dengan keluarga. Apa ini Pak kaitannya dengan memenangkan peperangan rohani? Padahal kan kita memahaminya membangun relasi dengan keluarga ini kan sudah suatu keharusan. Ya, keluarga itu satu kesatuan. Haruslah memperlakukan satu sama lain sebagai anggota keluarga secara tepat. Anak menghormati orang tua. Suami istri saling mengasihi. Orang tua sabar terhadap anak-anaknya. Sedemikian rupa saudara bersaudara saling memaklumi. Inilah relasi keluarga inti yang benar juga baik. Kalau ini kita tidak lakukan, berarti kita sudah lari dari tugas, tidak melakukan tanggung jawab kita. Kalau kita tidak lakukan dengan benar, berarti ada kesalahan. Tuhan Allah menjadikan kita untuk merawat keluarga. Iblis mau menghancurkan agar kita tidak merawat keluarga kita. Iblis itu selalu saja memprovokasi kita untuk tidak memperlakukan anggota keluarga kita dengan benar. Untuk tidak hormat orang tua lah, untuk tidak hormat suami, untuk tidak sayang istri, untuk tidak sabar terhadap anak-anak, untuk tidak mengasuh anak-anak, untuk tidak saling memaklumi sebagai saudara. Relasinya dengan keluarga tidak baik, berarti iblis sudah memenangkan peperangan di bidang itu. Yakin saya. Jadi apabila di dalam keluarga ada sebuah konflik ataupun masalah-masalah yang datang terus mereka berantem, mereka mungkin bisa pisah ranjang kalau suami istri, ataupun mereka bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan, ini berarti menunjukkan bahwa orang itu sudah pasti jelas kalah dalam peperangan rohani. Betul. Betul. Sekedar interaktif itu baik ya. Seperti kalau kita belajar dulu dalam matematika dan garis menggaris. Dua garis yang bertemu pastilah bersinggungan. Tetapi orang cerdas, bersinggungan itu hanya seperti ciuman halus, bukan sampai bertabrakan untuk saling menghancurkan. Interaksi dalam keluarga selalu akan terjadi. Bersinggungan biasa, tapi janganlah sampai mengadu. Apa lu? Pukul, memukul, berarti sudah beradu. Tidak cerdas berarti. Kita harus tahu rumah kecil, orangnya banyak, di kiri kakak, di depan adik, di belakang orang tua. Bagaimana kita ini supaya nyamanlah dalam keluarga itu, sehingga kita interaksinya enak. Jangan bertabrakan. Kan kita bisa berkata, "Hai Dek, Bang, iya Papa." Begitu dong gaya-gayanya. Jangan, "Apa lu? Apa lu? Apa lu?" Kenapa keluarga jadi begitu sih? Gak habis tempatnya sempit. Loh, sempit kita bisa berhenti dulu. Silakan lewat. Kan kekrauditan itu bukan karena
lahannya sempit semata, tapi karena kita tidak saling mempersilahkan. Walaupun tempatnya sempit, rumah sempit, uang sedikit, makanan sedikit, baju sedikit. Tapi kalau kita saling mempersilahkan, nyaman-nyaman aja kok. Ada satu keluarga 12 orang anggotanya. Rumahnya juga, maaf ya, ya sepetak saja. Kok bisa mereka itu sampai akhirnya punya rumah masing-masing dan tetap hai. Yang paling pokok dari dunia secara sosial, kalau mau dunia ini damai, biar semua keluarga damai. Kalau mau dunia ini makmur, biar semua keluarga makmur. Cukup saling berbagi, tidak akan ada pencurian. Kalau kita mau lanjutkannya, iblis itu dia kan licik. Dia ganggu anak kita supaya tidak betah di rumah atas nama konflik dengan orang tua, lalu dia ganggu tetangga. Curi milik temannya, kabur ke tempat sana, dikejar petugas. Wah, berapa banyak orang terlibat, rusuh gara-gara satu orang anak tidak hormat orang tuanya. Atau juga apa? Seorang suami dia bablas, dia marah keterlaluan, lalu dipukul istrinya, babak belur malahan, lapor polisi, diinterogasi, 3 hari nggak buka tempat usaha. Bayangkan berapa banyak itu kekacauan dari satu titik. Keluarga kacau, rusuh yang lain. Siapa yang menggoda si istri sama suami itu jadi selingkuh dengan orang lain? Itu kan karena dia kalah dalam peperangan rohani, bikin kacau. Semacam itulah banyak urusannya. Jadi kita dapat memenangkan peperangan rohani dengan beberapa langkah yang tadi kita sudah coba urai. Ya tidak ada uraian yang sempurna tentunya. Ini hanyalah pemicu untuk kita semakin terpacu. Jadi terima kasih Bapak Iman juga Ibu Rohana yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang pada edisi ini. Dan kita akhiri perbincangan ini. Jika Anda ingin bekerja sama dengan kami atau tergerak hati untuk mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda boleh klik sendiri di deskripsi maupun keterangan yang ada di layar Anda sendiri. Di sana ada keterangan informasi mengenai kami, mengenai lembaga pelayanan kami, juga nomor-nomor yang dapat dihubungi dan yang melaluinya Anda dapat menyalurkan dukungan Anda. Terima kasih.